Baik pemirsa, kita masuk dalam segmen Ngobrol Syariah. Sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio. Baik, sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio. Ini menarik sekali tema yang kita angkat dalam segmen Ngobrol Syariah ini. Makanya di situ ada tanda tanya Ustadz. Kantong sehat, iman kuat, apakah betul seperti itu? Ketika ada dua kejadian sebenarnya Ustaz. Ketika kantong kita sehat, tebal gitu ya, kita akan sehat, akan tenang beribadah. Namun sebaliknya, ada mungkin yang kantongnya lagi tipis, dia tidak fokus hanya beribadah, hanya fokus ingin mencari nafkah, atau dia justru menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dua kejadian ini Ustaz? Baik. Ini semuanya tergantung kepada tingkat keimanan dan bagaimana seseorang itu menerima keadaan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan. Tetapi pada intinya, keterbatasan ekonomi jikalau tidak diterima dengan iman yang kuat bisa berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena dia bisa suudzon kepada Allah. Dia kalau tanpa ilmu tauhid yang benar bisa bersangka Allah itu tidak adil, memberikan rezeki kepada orang lain yang banyak tetapi kepada dia sedikit. Mengapa orang lain diberikan kesehatan tetapi saya diberikan sakit? Nah, jikalau imannya itu tidak kuat, ilmunya tidak cukup di situ, dia bisa suudzon. Dan ini berbahaya. Nah, meskipun itu bukan hadis yang sahih, tetapi hanya satu perkataan ulama, kadal faqru an yakuna kufron. Terkadang kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Intinya, seorang yang fakir tidak punya kesempatan untuk belajar dengan baik. Dia tidak punya waktu yang banyak untuk ngaji. Dan dia tidak punya waktu yang banyak untuk mengeksplor pergi ke guru-guru karena dia harus mencari nafkah makan untuk hari ini. Nah, makanya yang sangat kita harapkan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh anak bangsa. Sehingga jikalau misalnya biaya sekolah itu adalah 10 juta untuk satu SD atau satu SMP, nah si siswa itu tidak membayar sepenuhnya, tapi hanya sedikit saja, nah sebagiannya di cover oleh pemerintah. Dan inilah yang dilakukan di negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia. Jadi bagaimana pemerintah hadir untuk membantu saudara kita yang kantongnya tidak sehat, supaya imannya kuat gitu. Oke, baik Ustadz Syafi'i, berbicara berkaitan dengan iman. Ini salah satu fenomena yang sangat menjamur sekali, yaitu pinjol. Bagaimana iman kita supaya kuat agar tidak tertarik pinjol, apalagi dengan kondisi keuangan kita yang mungkin sedang terbatas. Godaan-godaan pinjol ini bagaimana Ustaz Syafi'i? Baik, pinjol itu adalah satu fenomena yang tidak sehat. Memang tidak ada seorang pun di dunia yang tidak bisa pinjam. Tetapi Islam mengajarkan jikalau tidak perlu-perlu banget jangan pinjam. Dan ketika kita pinjam harus untuk sesuatu yang produktif. Dan ketika kita pinjam kita harus bersungguh-sungguh untuk mengembalikan. Nah, bahaya pinjol ini karena diiming-imingi dengan berbagai kemudahan terkadang terjebak. Terjebaknya pertama dengan tingkat bunga yang tinggi. Yang kedua tenor yang pendek. Yang ketiga dengan adanya semacam denda yang juga sangat mengancam. Dan yang keempat ada yang disebut dengan debt collection process. Proses penagihan yang kadang-kadang itu tidak manusiawi. Kadang-kadang disebarkan ke sana ke sini. Dan yang kelima, dia kalau ilegal tidak ada pelindungan dari OJK. Dan yang keenam, dia bisa dicemarkan nama baiknya karena KTP-nya sudah diserahkan, kakaknya sudah diserahkan, nomornya sudah diserahkan. Dan inilah yang menghantui para remaja kita, para pemuda kita saat ini, pinjam pinjol dengan mudah, tetapi tidak difikirkan untuk apa, dan tidak merencanakan dengan serius untuk bayar, serta lebih dipakai untuk gaya hidup, bukan untuk usaha. Jadi harus dibedakan mana kebutuhan dan mana keinginan begitu. Mana yang produktif, mana yang konsumtif. Betul sekali Ustadz. Nah, terakhir bagaimana kita mengelola keuangan agar iman kita tetap kuat secara kacamata syariah? Sedikit saja Ustadz. Nah, kita bagaimana mengelola uang kita yang terbatas dengan cara yang benar. Jadi kalau kita punya income, pertama keluarin zakatnya dulu. Yang kedua bayar hutang. Yang ketiga investasi. Baru yang terakhir belanja.
jangan dibalik. Kita itu punya uang belanja dulu. Kalau ingat bayar utang. Kalau ada sisanya investasi. Kalau lagi sadar bayar zakat. Nah itu tuh kebalik itu. Baik. Nah jadi yang pertama itu harus bayar zakat dulu. Baik. Kemudian bayar hutang. Oke. Kemudian berinvestasi. Baru sisanya ditabung. Dan yang terakhir. Baik. Kalau kita punya. Dicatat dahulu berapa keperluan semua. Dengan uang 5 juta atau 7 juta. Atau berapapun agar cukup. Baik. Jangan biaya. Oh dihitung tidak akan cukup. Dan Baik. insya Allah gak bakal ada sisanya. Baik, jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian begitu ya. Terima kasih Ustaz Syafi'i Antonio ngobrol yang sangat singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami sampaikan pemirsa bahwa untuk para santri yang mau daftar ke Dai Muda Pilihanku bisa melalui www.damaiindonesiaku.id. Sesaat lagi Damai Indonesiaku akan kembali. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya Damai Indonesiaku pamit dan jangan lupa esok hari Damai Indonesiaku akan menghadirkan segmen Dai Pilihanku. Akhirnya saya Amel Sani Dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kita berdoa bersama-sama, kita menyatukan hati kita, menyatukan doa kita. Mari tundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Muqallibul qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah, thabit qulubana ala imanik ya Allah, thabit qulubana ala taatik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah, condongkan hati ini selalu berbuat kebaikan untukmu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah, yakinkan hati yang ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullu kilni nafsi tarfatan ahdi minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami, Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, bangsa kami ini semua ya Allah. Perbaiki kehidupan guru-guru kami khususnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, izinkanlah dengan itu semuanya ya Allah, Engkau membukakan pintu langit-Mu dan memberikan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.